Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Ajo TV, channel yang penuh informasi dan inspirasi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Seperti biasa kembali lagi di segmen Bincang-Bincang. Nah, kali ini Ajo akan bahas kembali tentang Corona. Bagaimana sih pandangan Corona bagi konsultan teknologi? Ya, konsultan teknologi. Kira-kira bagaimana sih pandang ke depannya? Apakah ini menjadi penghambat dari bisnisnya atau justru menjadi peluang? Nah, di video ini kita akan kehadiran seorang konsultan IT atau teknologi. Oke guys, nah kali ini kita sudah kedatangan ke seorang konsultan teknologi apa IT ya? IT, konsultan bagian dari teknologi ya. Oh, sama berarti ya. Kedatangan dari konsultan teknologi Bro Rifki. Apa kabar Bro? Oh iya, baik, Sehat? alhamdulillah sehat. Lumayan jauh ya perjalanannya. Lumayan hujan. Luar biasa. Terima kasih Siap. Bro telah meluangkan waktunya di channel YouTube Sama-sama. TV. Ya, kita langsung aja pembahasannya Bro ya. Kira-kira bagaimana sih pandangan dari konsultan IT terkait coronavirus? Ya, sebelumnya nggak perkenalan dulu. Oh, benar-benar. Iya, benar-benar. Iya, ini sebelumnya Bro Rifki ini kerja di mana dan basicnya apa? Bro, silakan. Biar Iya, penonton jadi tahu. Ya betul. Jadi ya perkenalan ya semuanya, saya Rifki Rinaldo. Ya saya saat ini seperti yang dibilang tadi ya, status sebagai konsultan IT gitu ya. Sudah berkarir di IT kurang lebih 5 tahun gitu. Saat ini bekerja di salah satu startup di Indonesia gitu ya, dan punya startup juga kebetulan, dan di samping itu juga punya beberapa bisnis kecil lah gitu. So far udah jalan, so far so good gitu ya. Dengan adanya COVID ini gitu ya, ini situasi sekarang makin menantang gitu ya. Jadi arahnya adalah siapa yang cermat melihat peluang, dia yang survive gitu. Oh, lumayan luar Bahasanya. biasa ya pengalamannya Bro ya. Tapi banyak Iya. masyarakat awam nggak tahu nih startupnya apa sih sebenarnya Bro? Oke, jadi startup itu sebenarnya kita bilang ya usaha pemula gitu ya, maksudnya usaha pemula. Jadi kalau misalkan masnya punya usaha gitu ya, punya ide, punya ya katakanlah nggak harus modal juga sih sebenarnya, yang penting punya ide gitu ya, bisa eksekusi dan bisa menjual ide itu ya, kita sebut ya itu usaha rintisan lah bahasa gitu, atau startup bahasanya seperti itu Iya, gitu. semoga- Cuman kan sekarang fenomenanya itu kan kalau orang bilang startup itu kan kayak Gojek, Grab, Iya, Tokopedia benar-benar. gitu ya. Sebenarnya nggak harus gitu ya. Oh. Kalau kita punya toko kelontong gitu ya, Itu itu startup juga juga bisa namanya? dikatakan rintisan juga kan. Iya, kan yang penting kan usaha rintisan, kita merintis usaha baru gitu Oh, kan. luar biasa. Cuman kan kata startup itu erat kaitannya sama usaha rintisan yang yang di latar belakangnya atau di backbone-kan oleh teknologi gitu kan, atau IT lah. Jadi harus ada aplikasinya gitu kan. Oh, ini startup namanya, biasanya kan kayak gitu orang sebutnya. Oh. Tapi nggak seperti itu juga sih definisi. Sebenarnya peluang apa sih yang dilihat dari seorang konsultan teknologi terkait corona ini? Gini ya, jadi kita udah jalan berapa bulan ini COVID ini ya, 3 udah bulan, dari Maret ya, April, Mei ya. Kalau kami sih ya melihatnya ya di luar pandangan dari medis gitu ya, kami malah justru melihatnya ini adalah seperti kita diminta untuk transformasi secara mendadak gitu ya. Kalau kita bicara usaha-usaha yang ada gitu ya. Ya kebetulan di pekerjaan saya sekarang ini saya banyak berhadapan dengan klien-klien perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang mana mereka itu agak kaget sebenarnya. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang sudah berdiri dari tahun ke tahun di Indonesia gitu ya, tiba-tiba dia harus ditemukan dengan situasi seperti COVID ini gitu ya, yang dimana semuanya kita harus terapkan yang namanya physical distancing, apalagi social distancing seperti itu ya. Agak sulit untuk usaha-usaha yang memang dia normalnya itu harus ketemu orang jualannya gitu. Contoh kayak misalkan usaha-usaha yang branded di mall-mall gitu ya, retail gitu segala macam itu kan agak ketika harus ada COVID seperti ini mau ditutup bingung mereka kan. Wah, ini bagaimana nih caranya gitu kan. Berarti peluangnya harus beralih ke online shop. Iya, itu salah satu caranya sebenarnya. Tapi jauh di atas bagaimana apa yang harus dilakukan gitu ya. Ada satu pemikiran yang sebenarnya
harus dirubah. Jadi kan sekarang kan kita lagi seru ngomongin new normal gitu ya, new normal di sana segala macam segala kemari gitu ya. Banyak yang bilang mari kita berdamai dengan COVID gitu ya. Bagaimana Bahasanya, tanggapan dari konsultan? Mari kita berdamai dengan COVID. Ya, ini cukup kontroversial kalau dibahas gitu ya, jadi nggak usah dibahas. Serang. Ya, lebih baik punya pandangan sendiri terkait itu. Kami melihatnya adalah normal baru gitu ya, terkait pola pikir sebenarnya. Normal baru terkait pola pikir, bukan normal baru harus hidup berdampingan dengan COVID yang tadinya nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer, harus kemana-mana pakai hand sanitizer. Kalau di kantor harus berjarak 1 meter 2 meter dengan itu, ya itu oke, itu nggak ada yang salah tentang itu gitu ya. Itu ada definisinya sendiri. Cuman kalau kami itu jauh di atas itu gitu ya, mendefinisikan bahwa new normal itu adalah itu tadi, perubahan pola pikir sebenarnya. Jadi ada pola pikir baru gitu ya, yang harus dimunculkan untuk menghadapi situasi normal ini gitu. Jadi gampangnya itu bahasanya adalah tuntutannya saat ini kita itu diminta untuk melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan dengan cara baru, tidak seperti cara sebelumnya gitu. Jadi sebagai contoh kayak misalkan kan tadi ya, yang biasanya harus jualannya offline, cuman gara-gara COVID ya harus jualan online, atau kalau kita bilang namanya offline to online lah. Beberapa bisnis sebelum COVID pun juga sudah berpikiran seperti itu, maksudnya sudah dari awal sudah langsung seperti itu gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang mereka memang masih zona nyamannya di situ gitu ya, jualannya masih fisik gitu ya, harus ketemu dan segala macam sama customer, karena ya memang dari dulu begitu gitu, bisnis prosesnya seperti itu gitu kan, nggak buat apa dirubah gitu kan. Tapi ketika ada COVID ini baru jadi kaget. Kira-kira pandangan dari seorang konsultan teknologi ke depannya sepertinya kayaknya bakalan bermunculan startup baru deh kayaknya kalau memang kita begini terus gitu loh. Bagaimana pendapatnya, Bro? Bisa dikatakan seperti itu. Bukan startup baru, tapi lebih ke arah bisnis model baru sebenarnya. Saya kasih contoh seperti ini. Ada salah satu perusahaan taksi ya, saya nggak mau sebut brandnya apa gitu ya, dan kayaknya ya kita semua tahu lah apa itu gitu ya. Itu kami perhatikan ya gitu ya, itu saya perhatikan pribadi, karena COVID ini kan orang kan berarti stay at home ya. Nggak ada yang bertransportasi dari titik A ke titik B atau sebaliknya gitu ya. Cuman untuk perusahaan taksi ini bagaimana caranya kalau orang nggak bertransportasi seperti itu, sementara mereka punya pegawai ya, mereka punya operasional yang harus dibayar gitu kan. Sementara pendapatan utamanya mereka adalah ya itu tadi, bisnis taksi kan jelas ya, mengantarkan orang dari A ke B gitu ya. Nah solusinya bagaimana? Kami perhatikan bahwa perusahaan taksi ini dia mengeluarkan salah satu bisnis model baru, yaitu yang tadinya taksi digunakan untuk mengantar orang, jadi mengantar barang. Oh iya. Jadi Gitu. transformasi ya berarti ya. Transformasi betul, karena ya orang stay at home semuanya ya kan, tapi bisnis harus tetap jalan, harus mencari uang. Bagaimana caranya gitu kan? Ya udah, kalau orangnya nggak jalan, barangnya pasti jalan, gitu kan. Jadi menimbulkan seperti kayak behavior baru gitu. Jadi ada orang yang mau belanja ke toko A ke toko B misalkan gitu ya, tapi dia nggak bisa keluar rumah gitu kan. Ya udah, telepon tokonya, dia mau belanja A B C D, udah siap taksinya yang datang ke rumah dia. Gitu kan. Banyak hal-hal yang seperti itu salah satunya. Jadi Mungkin itu peluang ya. betul. Jadi istilahnya kayak bisnis-bisnis lama karena COVID ini harus cepat bertransformasi. Transformasi di sini maksudnya seperti menghancurkan apa yang sudah tidak relevan lagi gitu. Dari yang sebelumnya. Karena kalau saya pribadi gitu ya, memandang COVID ini tuh ibarat kayak lingkaran gitu. Di tepi lingkaran itu ada bisnis, ada pelanggan, bisnis pelanggan gitu ya. Di tengahnya itu adalah COVID gitu. Jadi kalau dulu itu kita bisa nyebrang dari bisnis ke pelanggan gitu ya, melintasi lingkaran itu. Kalau sekarang nggak bisa. COVID ada di tengah gitu. Kalau kita melintas ya kita jadi korban positif berarti. Berarti kita mengelilingi gitu loh. Ibaratnya bayangan itu kayak gitu. COVID itu kalau yang saya dengar terakhir ya, itu katanya sih nggak bisa hilang ya. Tetap akan ada bersama di kehidupan kita gitu ya. Berarti setuju dengan anjuran pemerintah kita harus berdamai dengan
Gak bisa jawab. Bernama kita dengan skip COVID. aja ya. Iya, iya. Oke. Jadi Kira-kira nih seperti Bro itu. Rifki, pesannya apa nih kepada pelaku-pelaku usaha yang saat ini usahanya stuck? Pesannya apa sih supaya tetap jalan usahanya meskipun di situasi COVID? Iya, jadi kalau misalkan saran apa yang harus dilakukan gitu ya untuk situasi COVID ini adalah bagi usaha-usaha Anda yang terancam terkena COVID gitu ya, ya sebelumnya pasti mengucapkan turut berduka gitu ya. Tapi mari kita melihat sisi positifnya sebenarnya gitu kan. Harus dirubah gitu kan. Mindsetnya itu harus dirubah. Makanya dikatakan new normal tadi itu adalah yaitu merubah mindset tadi gitu. Kalau biasanya kita berjualannya dengan A karena COVID tidak bisa gitu ya, ya harus dicari caranya. Mungkin yang menarik itu bahasnya kalau misalkan kita punya toko kelontong yang tadinya offline di online kan jelas gitu ya, itu jelas sekali. Tapi ada beberapa sektor industri yang apa namanya sulit sekali untuk bertransformasi, maksudnya untuk di online kan seperti itu ya. Sebagai contoh itu kayak perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan jasa yang harus kontak fisik. Ya kayak misalkan Tukang cukur gimana dong? Nggak bisa online. Betul, tukang cukur, pijat gitu ya, ataupun yang lainnya yang pokoknya dia harus bertemu secara fisik gitu kan. Apakah bisa transformasi seperti itu? Pertanyaannya adalah sebenarnya bisa-bisa saja gitu ya, dan memang harus bisa, mau nggak mau harus dicari caranya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Berarti sepertinya karena COVID ini kayaknya teknologi semakin maju ke depannya. Harusnya semakin maju. Harusnya mari difikirkan, jadikan teknologi ini gitu ya itu sebagai apa istilahnya ya, penyelamat lah, bisa dikatakan sebagai penyelamat atau sebagai pengantar ke dunia baru lah istilahnya, new normal. Balik lagi ke new normal gitu ya. Soalnya coba dipikirkan saja kalau misalkan semua orang tinggal di rumah, semua orang nggak ada yang mau keluar di rumah gitu ya, mau bisnis apapun gitu ya, itu harus dipikirkan bagaimana caranya tetap bisa mendeliver gitu ya, tetap bisa mendeliver dari A ke B gitu ya, walaupun ada COVID di tengah gitu kan. Seperti itu harus dicari caranya. Nah, salah satu caranya paling jelas adalah yang menggunakan teknologi gitu kan. Menggunakan apa lagi ya kan? Nggak ada solusi lain gitu. Jadi teknologi pada kondisi saat ini sangat membantu sekali ya. Nah, iya. Jadi kesimpulan dari video ini ialah mari kita bertransformasi ke arah yang positif dengan menggunakan bijak teknologi ke depan. Betul, Ya, betul sekali. oke. Mungkin sudah cukup panjang ya perbincangan kita dengan Bro Rifki ya terkait pandangan Iya. dari segi teknologinya bagaimana Iya. dengan corona ini ya. Tapi positifnya ialah kita harus berubah dengan menyesuaikan diri kita atau harus berani transformasi, kalau tidak bakal ketinggalan. Benar ya? Betul. Dan bakalan mati juga. Bakalan mati juga. Betul. Benar-benar ya. Oke, Oke. terima kasih Bro Rifki telah cukup Sama-sama. berbincang panjang-panjang ya. Ya. Oke. Sahabat Setia GTV, terima kasih yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka, mari dibantu like atau share, dan jangan lupa subscribe tombol di bawah ini. Dan yang paling penting ialah boleh komentar kira-kira sarannya bagaimana sih ke depan konten yang Aji buat. Oke. Aji ucapkan terima kasih. Selamat siang, sore, malam.